Asus ROG Kitara hadir sebagai jawaban atas tuntutan gamer kompetitif dan pecinta e-sport akan kualitas suara terbaik. Headset ini dilengkapi driver audio berkualitas tinggi, dukungan high-res audio serta tuning suara yang menonjolkan detail musik dan efek permainan. Asus resmi meluncurkan ROG Kitara, headset gaming baru yang menghadirkan audio hi-fi kelas premium dan kenyamanan tinggi untuk pengalaman bermain lebih imersif. Perangkat ini dirancang untuk gamer yang mencari kualitas suara superior tanpa mengorbankan kenyamanan saat sesi permainan panjang. Asus ROG Kitara hadir sebagai jawaban atas tuntutan gamer kompetitif dan pecinta e-sport akan kualitas suara terbaik. Headset ini dilengkapi driver audio berkualitas tinggi, dukungan high-res audio serta tuning suara yang menonjolkan detail musik dan efek permainan untuk pengalaman audio yang lebih nyata. Desain ROG Kitara mengutamakan kenyamanan pemakaian jangka panjang dengan ear cup yang lembut dan headband ergonomis yang dapat disesuaikan. Headset ini juga menyatakan konektivitas yang fleksibel untuk PC, konsol, dan perangkat seluler, sehingga cocok untuk berbagai jenis pengguna. Tak hanya soal audio, Asus juga membenamkan mikrofon kualitas tinggi yang mendukung komunikasi dalam game tetap jernih dan bebas gangguan suara latar. Hal ini menjadi nilai tambah bagi pemain yang mengutamakan koordinasi tim dalam permainan kompetitif. Asus ROG Kitara juga dilengkapi fitur kontrol suara yang responsif, memungkinkan pengguna mengatur volume dan EQ dengan cepat tanpa harus meninggalkan permainan. Dukungan software Asus Harmony Create memberi opsi tuning suara lebih mendalam sesuai preferensi gamer. Secara keseluruhan, Asus ROG Kitara hadir sebagai headset gaming yang madu kualitas audio hi-fi. Kenyamanan pakai dan fitur lengkap menjadikannya pilihan menarik bagi gamer serius yang ingin meningkatkan pengalaman suara dan komunikasi dalam game. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Pemirsa, Square Enix mengumumkan bahwa game Final Fantasy VII Rebirth akan dirilis untuk Xbox Series XS, Nintendo Switch 2, dan PC mulai 3 Juni 2026. Ini menandai perluasan platform dari game yang sebelumnya hanya tersedia dari PlayStation 5 dan PC, membuka kesempatan bagi lebih banyak pemain global menikmati petualangan Epic Cloud dan kawan-kawan. Final Fantasy VII Rebirth hadir di Xbox Series dan Switch 2. Perluasan platform ini merupakan bagian dari strategi Square Enix untuk membawa salah satu judul RPG paling terkenal ke lebih banyak sistem permainan. Final Fantasy VII Rebirth awalnya dirilis eksklusif untuk PlayStation 5 pada 29 Februari 2025. Kemudian mengikuti versi PC pada 23 Januari 2025. Dan kini dijadwalkan muncul secara resmi di Xbox Series, Switch 2, serta Microsoft Store untuk PC pada 3 Juni 2026. Pihak penerbit juga telah membuka pre-order digital di semua platform termasuk bonus item bagi pemain yang membeli Digital Deluxe Edition seperti Moogle Trio, Summoning Materia, Post Chocobo, Summoning Materia, serta armor eksklusif yang akan memanjakan pemain sebelum peluncuran. Final Fantasy VII Rebirth membawa pemain dalam kisah mandiri setelah Cloud dan rekan-rekannya meninggalkan Midgar, menjelajahi dunia luas sambil mengejar Sephiroth Icon, antagonis dalam saga Final Fantasy yang legendaris. Petualangan ini menghadirkan karakter ikonik seperti Tifa, Barret, Aerith, Red 13, serta tokoh pendamping baru yang memperkaya cerita. Secara keseluruhan, rencana rilis Final Fantasy VII Rebirth untuk Xbox Series, Switch 2, dan PC pada 3 Juni 2026 menunjukkan langkah strategi Square Enix memperluas jangkauan game klasik modern ini, memungkinkan generasi baru pemain untuk menikmati warisan dan kisah epiknya di berbagai platform. Berbagai sumber IDXchannel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Meski demikian, pemerintah masih enggan menyebut besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal ini merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan pemerintahan Donald Trump sejak tahun lalu. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut negosiasi tarif dengan Amerika Serikat sudah sepenuhnya tuntas.
Pemerintah kini tinggal menyepakati dokumen final yang akan ditandatangani langsung Presiden Prabowo dan Donald Trump. Terkait besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, Erlangga menyebut ada non-closure agreement atau perjanjian kerahasiaan dari kedua negara. Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pada 22 Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kesepakatan tarif resiprokal yang menyebut Amerika Serikat akan memangkas tarif impor dari 32% menjadi 19% untuk produk asal Indonesia. Negosiasi berlanjut pada 22 Desember 2025 ketika delegasi Indonesia dan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat di Washington DC menyepakati substansi kesepakatan tarif resiprokal. Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut yakni kepastian Amerika Serikat untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao. Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama kedua negara melalui deregulasi kebijakan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES menyikapi momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran 2026 dengan optimisme tinggi. Perseroan menilai periode ini historis mendongkrak permintaan dan aktivitas belanja masyarakat di segmen retail rumah tangga dan kebutuhan pokok. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pemilik merek ASKO dan sejumlah format retail rumah tangga menyatakan bahwa permintaan kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran. Periode ini diharapkan menjadi salah satu momen penting bagi peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja pada kuartal pertama 2026. Manajemen ACES mencatat bahwa secara historis periode Ramadan mendorong aktivitas belanja masyarakat khususnya untuk produk kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah, dan gaya hidup harian yang relevan dengan perayaan tersebut. Selain sentimen musiman, analis pasar juga melihat potensi kinerja ACES bertumbuh seiring optimisme pasar terhadap konsumsi rumah tangga di awal tahun namun tetap mencermati tantangan daya beli. Strategi ACES juga mencakup pengembangan merek dan pembukaan gerai untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk ke wilayah yang belum terlayani secara optimal. Pendekatan ini diharapkan membantu memaksimalkan potensi pertumbuhan dari peningkatan belanja musiman tersebut. Secara keseluruhan, ACES memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran sebagai peluang untuk memperbaiki fundamental kinerja dan memperkuat penetrasi pasar retail rumah tangga, sambil tetap memperhatikan dinamika daya beli dan perilaku konsumen sepanjang 2026. Berbagi sumber, IDX Channel.